Jembatan gantung atau suspension bridge yang kini hits di Sukabumi sebenarnya hanya satu dari banyak spot yang ada di dalam kawasan Taman Wisata Alam Gunung Gede Pangrango arah Sukabumi. Akses populer ke arah kawasan wisata Situ Gunung ini adalah lewat tol Jagorawi, lalu sambung lewat tol Sukabumi atau disebut juga Bocimi. Gombong. Di aspal ya. Apa di aspal? Siap Sukabumi. Mana jalannya? Suasana tolnya masih agak sepi menurut pantauan kami. Gunung Salak Tebun sebelah kanan. Tol agak berubah-ubah ya. Tolnya goyang-goyang. Oh, ada lagi. Itu berapa kilometer sih? Baru sampai Cigombong. Luar negeri, Gombong. Tol ternyata baru tersedia sampai Cigombong. Selewat Cigombong harus lewat jalan biasa. Berapa? 12.000. Belum ada lihat gunung. Nah, gedungnya itu ada gunungnya tuh lumayan. Makanya nanti kan belok tiba-tiba ada gunung. Lewat. Kesal. Ngeselin ah. Oh no. Macet. Jangan-jangan masih sama kayak waktu kita dulu termongki-mongki di sini nih, Bun. Soalnya hari Jumat jam 7. Banyak kali persimpangan, pun itu yang bikin macet ini, Bun. Kondisi jalan setelah kita keluar dari tol Cigombong itu memang tersendat ya, hampir sepanjang jalan hingga ke kota Sukabumi seperti ini kondisinya. Jadi banyak kegiatan masyarakat, banyak kendaraan umum. Ya, memang harus banyak sabar di jalur ini. Intinya adalah bahwa sebaiknya alokasikan waktu yang cukup untuk pergi ke kawasan Taman Wisata Alam Situ Gunung Gede Pangrango ini ya, jangan terlalu mepet. Begitu juga waktu pulangnya. Kira-kira alokasikan sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lah antara tol Bocimi ini sampai ke kawasan Situ Gunungnya. Rumah Sakit Beta Medica. Sohorti sebelah kiri ke Jalan Kadu Dampit, Jalan Surya Kencana. Kadu Dampit, 150 meter lagi. Mana tulisan tadi Situ Gunung? Ada arah ke sana. Ini kan berarti ya. Biasa ini pasar emang macet. Oke. Terus di Jalan Kadu Dampit sejauh 9 km. Oh, 9 kilo ya. Tetap agak padat pun, tapi nggak seperti di jalan yang tadi, jalan rayanya. Udah, ini juga apa juga berarti. Pasar Desa. Eta ibu-ibu kemana deh? Nah, di sini sudah agak lebih sepi nih. Kan ini misalkan kayak agak kebaca. Ini tuh kayak gelap kan? Taman Nasional GWA itu.
Oh, ini baru Dampit. Secara umum sih jalannya baik kondisinya, tapi ya ada di beberapa tempat yang berlubang. Oh, situ gunung ya gitu ya. Emang tadi katanya apa? Cinumpang apa gitu tadi. Jalan mengecil. Dan menanjak. Ya, 1,5 kilo lagi kali ya. Kalau dibandingin jalan nanjak yang ke Kawah Putih sih ini nggak ada apa-apanya ini ya. Kawah Putih lebih curam. Itu udah kayak masuk hutan. Ya kan emang hutan wisata kan sini. Gunung Gede Pangrango. Lagi. Ini kali nih. Ah, ya nih. Gunung. Sampailah kita. Jadi kalau mau ke jembatan gantungnya kita harus 2 kali beli tiket ya. Tiket yang pertama yang ini adalah masuk kawasan taman wisatanya. Tiket kedua nanti untuk khusus masuk ke suspension bridge-nya. Sholat Jumat boleh silahkan. Mau keluar balik lagi. Ke Oh, sini. oh di dalam nggak ada ya? Nggak ada kalau dalam sini. iya, iya. Bu kalau mau ke danau arah kiri ke danau bisa dibuat nyampe parkiran kedua. Kalau mau ke jembatan lurus jalannya 600 meter parkirnya di sini. Oh, parkirnya sini. Oh ya. Kalau ke danaunya naik mobil apa jalan? Nyampe parkiran kedua dari parkiran jalan lagi 300 meteran ke danau. Mending ke jembatan Jembatan dulu dulu. kali Jembatan ya. dulu lah, Jembatan dulu aja. Nanti jadi bisa balik gini kalau mau keluar sebelum ke danau kan bisa Iya, iya. sholat Jumat Nah. dulu ya. Kasih Pak ya. Mati. Sini sini. Kan ke parkir ini parkir sini. Himura Cafe. Himura Cafe. Ayo Abid, kita ke sana dulu, Bid. Ini Masjid Taman Wisata Situ Gunungnya cukup besar dan bersih. Udaranya segar meski tidak terlalu dingin. Jadi sebenarnya saat itu kami masuk dulu ke kawasan Jembatan Gantung, baru kemudian keluar lagi. Seperti tadi disinggung di depan, tiket masuk kawasan Jembatan Gantungnya tersendiri. Detail nanti ada di vlog tersendiri juga. Di vlog ini kami ingin fokus pada apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan, apa yang kita dapat dari tiket Taman Wisata Alam yang 16.000 itu. Himura Cafe ini cukup recommended ya, karena view-nya bagus, udaranya juga enak, kopinya juga enak, dan harganya juga reasonable. Kemudian juga toiletnya juga bersih ya, jadi kalau mau menggunakan toilet di sini nyaman sekali. Setelah tadi sempat menunggu hujan reda di Himura Cafe, setelah hujan selesai kami lanjut ke Danau Situ Gunung. Bisa naik mobil ke parkiran danau sekitar 600 meter. Pas ini kan cuacanya mantul. Kondisi jalan cukup oke lah. Kembali ke apa yang bisa dilakukan dengan tiket masuk kawasan wisata yang 16.000 tadi. Praktis untuk pengunjung umum ya seperti kami, karena Curug Sawer itu sudah sekalian dikunjungi saat tadi masuk di Jembatan Gantung. Hanya Danau Situ Gunung ini yang bisa dieksplor. Sebenarnya ada beberapa curug lain ya di kawasan ini yang sebenarnya sudah tercover dengan 16.000 tadi. Tapi untuk menuju ke sana tuh trekkingnya cukup lama, medannya juga cukup berat itu. Danau Situ Gunung sendiri secara umum besar ya. Kami tidak expect danaunya sebesar ini. Lingkungannya juga cukup baik, cukup enak, udaranya enak. Tapi memang jembatan pontonnya itu sudah tidak ada saat kami ke sana. Dan sepertinya kebersihan kawasan juga bisa lebih ditingkatkan lagi untuk ke depannya lebih baik.